Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabina nasta'in wa ala umri waladin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, sebelum saya memulai materi nanti, izinkan saya memanggil nama-nama seperti dahulu. Yang pertama itu adalah Dapa, Hadir. Erlambang, Ya, hadir. Farid, Ya, ada hadir. Dika. Hadir. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang sebelum nanti akan saya mulai. Di sini tujuan pembelajarannya ada 5. Setelah melalui tahapan pembelajaran, peserta didik menjelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat 13 dan peserta didik mampu membacakan ayat Al-Quran Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Setelah melalui tahapan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian toleransi. Dan terakhir, setelah melalui tahapan pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan perilaku toleransi antar teman, masyarakat, dan di kehidupan nyata. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, di sini ada peta konsep. Yang pertama ini asbabun nuzul, ini dijelaskan sabda turunnya Quran surat Al-Hujurat. Jadi itu di sini dijelaskan mengapa Quran surat Al-Hujurat, ayat firman Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini turun. Yang pertama, yang kedua ini udah ada ayatnya, firman beserta kandungannya, dan ini hukum tajwidnya, dan ini isi dari firman Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama saya jelaskan, pertama adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya, awal mula ayat ini turun ketika Rasulullah SAW meminta kepada Bani Hayah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hid yang seorang pembekam atau bekas budak. Namun mereka menolak keras karena beliau adalah bekas budak mereka. Karena sikap mereka keliru dan dicekam oleh Al-Quran, turunlah ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, bahwa kemuliaan di sisi Allah bukanlah keturunan atau garis kebangsawan, melainkan karena ketakwaan. Ini ada firman-Nya, saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ala litahdifu. Inna akramakum inna lillahi atqakum inna lillahi alimul khabir. Artinya, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Kandungan ayat. Secara umum, Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan tentang semua manusia berasal dari satu keturunan, yakni Nabi Adam dan Hawa. Sehingga pada hakikatnya mereka setara. Keagamaan adalah sunnatullah karena Allah menjadikan manusia berkembang demikian banyak sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku dan rukun. Adanya saling mengenal dan tolong-menolong sehingga tidak ada perpecahan antar bangsa dan ras suku. Di sini saya akan menjelaskan hukum tajwid. Di sini saya akan menjelaskan hukum daripada tajwid Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah ya ayyuha. Pada kalimat ini terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa begitu? Karena mad tabi'i bertemu hamzah dan di lain kalimat. Hamzanya di sini kalimat di lain kalimat, jadi itu berpisah. Yang kedua adalah khalaqnakum. Pada kalimat khalaqnakum ini terdapat hukum bacaan khalaqas sugro. Karena khalaqah matinya asli bukan disebabkan wakaf dan hukum bacaan mad tabi'i karena ada kata berdiri. Yang ketiga adalah atqakum. Pada atqakum ini terdapat hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah berdiri. Yang terakhir adalah
minaz zakari. Terdapat hukum bacaan ikhfa karena nun sukun bertemu za. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang toleransi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Toleransi adalah konsep yang sudah sering kita dengar, yaitu untuk menggambarkan sikap saling menghormati, mengenal, dan bekerjasama di antara kelompok bangsa dan suku yang berbeda. Dengan adanya sikap toleransi, menghindarkan terjadinya suatu diskriminasi walaupun banyak pendapat terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Berikut adalah sikap yang mencerminkan toleransi. Di sini ada 5. Yang pertama itu menghormati tetangga, teman yang sedang beribadah. Yang kedua, bergaul dengan teman tanpa membedakan agamanya atau menanyakan. Yang ketiga adalah menolong tetangga yang sedang mengalami kesusahan tanpa pamrih. Yang keempat, menghargai dan menghormati perayaan keagamaan umat yang berbeda agama. Yang kelima, mengadakan silaturahmi dengan para tetangga manapun. Sebelum saya tutup, kalau ada yang nanya silakan. Nggak ada. Ya, kalau misalnya nggak ada, saya akan melanjut ke kesimpulan. Indonesia adalah negara yang banyak ras, suku, dan agama dan menganut Pancasila. Indonesia popularitas agama terbanyak adalah agama Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim harus saling menghargai dan menghormati banyak suku, dan sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya derajat manusia itu sama dan tidak ada yang lebih tinggi kecuali takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.